Selagi sudah ada yang datang, laki-laki yang baik secara zahir, adapun hakikatnya kan hanya Allah yang tahu. Zahirnya baik. Ya, tidak baik kalau menunda-nunda kebaikan seperti itu. Segera, adapun masalah istikharah. Istikharah itu pada dasarnya yang punya urusan sendiri mengistikharoi sendiri. Itu begitu sunnahnya. Akan tapi kadang seseorang itu telah dikuasai hawa nafsu sehingga tidak jadi adil lagi. Sehingga sebelum istikharah kadang sudah milih. Karena mungkin sudah mulai ada kecenderungan dan lain sebagainya. Maka kadang minta bantuan di istikharah orang lain. Ya sah. Menganggap yang mengistikharah mungkin lebih netral. Plus kadang minta istikharah ternyata bukan murni minta istikharah. Biasanya minta petunjuk baik tidaknya dengan dia, dengan pandangan sisi, berbagai sisi. Ya boleh saja. Nanti dibantu pengen lihat seperti apa keadaannya, masa depannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, bisa saja dibantu memohon kepada Allah, ya diistikharilah bahasa yang disampaikan tadi. Bisa. Kemudian, persiapan menikah, subhanallah. Itu ada kalimat-kalimat mengerikan. Perempuan kalau sudah bisa bernafkah, ngapain juga menikah? Innalillah. Itu pasti keluar dari perempuan yang, mohon maaf, itu mentalnya yang sakit. Semua wanita normal yang sehat, maka dia rindu untuk mendapatkan pasangan. Makanya kalau Anda ingin dengar, dengarlah orang yang sehat. Jangan dengar orang yang sakit. Karena dia sakit, barangkali memang dia punya masalah secara pribadi. Kemudian setelah itu dia ingin menjadikan orang lain sakit kayak dia. Jangan menikah. Oh, dia memang tidak menemukan kerinduan untuk menikah. Atau dia tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam menikah. Apakah di saat seseorang tidak bahagia dalam menikah, lalu mengajak orang lain untuk tidak menikah? Itu sebuah kesalahan. Maka Anda yang cerdas sebagai wanita. Itu omongan yang tidak benar. Kemudian, kalau dari kalimat, kalau sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak mencukupi nafkah sendiri, ngapain menikah? Subhanallah. Seolah-olah hidup itu hanya urusan makan saja, seperti kambing. Bukan sekedar urusan makan, akan tapi ada. Senang untuk berbincang dengan yang halal, urusan syahwat fitrah yang Allah berikan kepadanya. Belum lagi nanti kadang bicara keturunan dan lain sebagainya. Biarpun seandainya tidak punya keturunan pun, ada keindahan di dalam hubungan suami istri. Nah itu pertanyaan atau seperti itu yang mengatakan nggak perlu menikah kalau kita sudah bisa mencukupi diri. Itu adalah bukan dari orang yang sehat. Maka doakan dia biar sembuh. Dan kalau memang Anda orang yang seperti itu, Anda punya penyakit semacam itu, Anda datang ke psikolog. Supaya dibantu Anda. Sehingga omongannya menjadi omongan yang benar. Jangan sampai memprovokasi, mengajak orang untuk menjadi sengsara seperti dia. Mengatakan tidak perlu menikah. Menikah begini ini. Bagaimana? Ada kan pernah pertanyaan juga. Gerakan anti punya anak. Nah, pokoknya kita pengen nikah tapi dengan catatan tidak boleh punya anak. Karena begini-begini, anak hanya beban dan sebagainya. Subhanallah. Tidak ada wanita yang sehat kecuali rindu punya anak. Wanita yang sehat semuanya punya anak. Giliran belum punya anak, mereka sedih, menangis. Ini kok ada orang nggak punya anak? Pasti dia punya masalah dengan mentalnya. Maka kami himbau kepada teman-teman yang ngerti ilmu ini, psikologi. Anda harus murah ilmu kepada mereka-mereka untuk berikan wawasan, pembekalan. Karena dia sakit. Dan Anda yang sehat, jangan dengar orang-orang sakit, agar Anda sakit seperti mereka. Kalau sudah ketemu pasangan yang baik, istikharah, ada pun masalah kemapanan dan sebagainya. Mapan tuh kayak apa sih standar mapan? Punya mobil 2 atau mobil 5? Rumah 1 atau rumah 10? Rumahnya tipe apa kira-kira? Ukurannya apa sih yang mapan itu? Mapan yang sesungguhnya adalah di saat tamakmu sudah kau pangkas. Syukurmu yang kau gedekan. Itu adalah mapan yang sesungguhnya. Mapan yang sesungguhnya adalah takut kepada yang haram. Mapan sesungguhnya adalah kamu takut pada yang haram, itu mapan. Lihat. Kalau tidak takut dengan haram, na'udzubillah. Biarpun punya rumah, ternyata dia tidak ingin menikah. Alasannya bermapan, tapi berzina. Na'udzubillah. Maka di saat Anda semakin takut kepada yang haram, maka akan termapankan sendiri. Di saat ada hajjah, syahwat yang bergolak,
kemudian takut kepada yang haram, secara otomatis akan digiring. Yang semula mengatakan belum mapan akan menjadi mapan, karena aku perlu yang halal. Nah, kemudian kalau seandainya sama-sama tidak punya uang, tidak punya penghasilan, belum punya penghasilan, pun semuanya juga sama-sama makan kan. Cuman bedanya kan sama-sama makan. Mohon maaf ini masalah halal haram. Ada seorang perempuan, dia nggak punya penghasilan juga. Sama suaminya, penghasilannya pas-pasan banget. Tapi dia suami istri, atau seorang perempuan saja, seorang perempuan, dia punya suami, cuman sayang nasibnya penghasilannya sangat kurang. Yang satu lagi perempuan, sama, nggak punya penghasilan, tapi nggak punya suami. Beruntung mana kira-kira? Ya beruntung yang pertama, biarpun nggak punya penghasilan, tapi punya suami. Ini sudah nggak punya penghasilan, nggak punya suami. Nah, pikir cerdas kan praktis begitu. Ini ada temannya kalau jalan, ada temannya mau kerja, ada yang nganter, ini enggak. Maka semakin orang takut kepada yang haram, semakin mudah mencari yang halal. Tapi kalau mencoba mencicipi yang haram, halal semakin jauh. Baik, jadi kalau memang sudah hajat, kejualah. Kita sama-sama makan sendiri, cari makan sendiri ini. Biarpun ini adalah mungkin seperti tidak normal, tapi bagi orang yang takut kepada Allah itu biasa. Mungkin seorang perempuan berkata, abang, yang penting kita halal, sudah. Masalah makan, penghasilanmu kau makan, penghasilanmu makan. Daripada kita dengan haram, oh ini tahu iman. Kemudian juga, untuk menjadikan orang cukup itu biasakan dengan kesederhanaan. Hindari kesombongan, action, kesederhanaan. Orang biasa dengan sederhana, kaya sebelum kaya. Akan tapi kadang, orang hidup mengikuti gaya hidupnya orang lain. Orang beli ini, ikut beli, orang beli ini, terseksa hidupnya. Gengsi. Jadi biasakan dengan sederhanaan. Setelah itu Anda akan menjalani hidup dengan nyaman. Sebelum kaya, Anda sudah kaya. Tidak dikuasai oleh tuntutan ketamaan. Rizki sudah Allah atur, yang penting Anda berusaha. Ada orang jungkir balik kerja siang malam, tetap fakir juga ada. Ada orang yang Masya Allah kerjanya hanya sedikit saja, tapi Allah berikan kekayaan, ada. Tapi berusaha tetap. Karena usaha itu adalah diperintahkan. Berusaha untuk mencari nafkah. Untuk menjadi orang kuat. Lapang rezeki, boleh sah. Akan tapi bukan berarti di saat belum mendapatkan rezeki yang cukup, lalu dia tidak boleh mendapatkan istri, mendapatkan kehalalan dalam pernikahan. Enggak. Mungkin seorang sangat fakir menikah. Bismillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.